Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, anak-anak hebat, anak-anak solih. Berjumpa kembali dalam pelajaran PAI kelas 4. Kali ini yang akan kita bahas yaitu tentang sabar, tawadhu, jujur, dan ikhlas. Nah anak-anak, sebelum kita mulai, marilah kita awali pelajaran kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, mari perhatikan gambar yang ada di layar. Di situ ada gambar tanaman padi. Nah, kita disuruh untuk tirulah ilmu padi. Nah, semakin tua, padi akan semakin menguning. Semakin tua, padi akan semakin menunduk. Padi tak menampakkan kesombongan, tidak menampakkan keangkuhan dengan bobot yang dimilikinya. Padahal dengan butiran padi, di dalamnya ada bakal beras. Dari beras itu kelak bisa menjadi nasi yang dapat dinikmati oleh orang banyak. Dari padi kita bisa belajar. Padi dengan sabar menghadapi terpaan angin. Mungkin bahkan ada gangguan hama, gangguan hewan. Tetapi padi terus merendahkan diri dan tidak ingin angkuh. Padi ikhlas untuk dinikmati oleh orang banyak setelah sekian lama bersabar dan merendahkan diri. Anak-anak, sungguh indah jika seorang yang beriman memiliki akhlak penuh sabar, suka merendahkan diri, tawadhu, berperilaku jujur, baik perkataan maupun perbuatan, dan berbuat ikhlas karena Allah. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sifat sabar. Sabar itu artinya menahan, mencegah, atau mengekang. Maksudnya apa? Maksudnya orang yang sabar itu dapat menahan diri dari segala sesuatu yang tidak disukai karena mengharap ridho dari Allah. Sabar juga berarti menahan jiwa dari rasa marah, menahan lisan dari berkeluh kesah, serta menahan anggota badan dari melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Nah, sifat sabar ini merupakan ciri khas dari seorang manusia. Sedangkan hewan dan malaikat tidak memerlukan sifat sabar. Karena apa? Karena hewan itu diciptakan tunduk sepenuhnya kepada hawa nafsu. Hewan bergerak karena hawa nafsu, diam juga karena hawa nafsu. Berkebalikan dengan hewan, yaitu malaikat. Malaikat tidak memerlukan atau tidak memiliki hawa nafsu. Malaikat cenderung pada kesucian dan tidak memerlukan sabar untuk menjaga kesuciannya. Itu adalah malaikat. Nah, orang yang sabar anak-anak disebut sabir bagi orang tunggal dan atau sabirun bagi orang jamak atau banyak. Nah, ciri-ciri orang yang sabar adalah yang pertama tidak lekas marah, tidak lekas emosi, tidak lekas putus asa, dan tidak lekas patah hati. Itu ciri orang yang sabar. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 200 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Quran surat Ali Imran ayat 200. Nah, ini menjadi dalil tentang manusia supaya bersabar.
Nah, anak-anak, macam-macam sabar di sini ada 3 macam, yaitu sabar ketika mendapatkan cobaan, sabar dalam ketaatan untuk menjalankan perintah Allah, dan sabar untuk tidak melakukan maksiat. Yang pertama, sabar ketika mendapat cobaan. Sabar ketika mendapat cobaan, misalnya ketika kita diuji tentang sakit. Sakit adalah cobaan dari Allah. Nah, orang yang sabar akan menghadapinya dengan ikhlas dan akan berusaha pergi ke dokter untuk berobat atau untuk mengobatinya. Ia juga akan selalu berdoa kepada Allah agar disembuhkan dari penyakitnya. Selain itu, ia juga meyakini bahwa dengan sakit berarti bergugurlah dosa-dosa kecil yang ada pada dirinya. Kemudian yang kedua, yaitu sabar dalam ketaatan. Sabar dalam ketaatan untuk menjalankan perintah Allah. Misalnya, ketika waktu sholat subuh, di mana badan kita masih lelah, mata kita masih mengantuk. Tetapi karena adanya sifat sabar, ia segera mengambil air wudhu untuk melakukan ibadah sholat subuh pada awal waktu atau tepat waktu. Ia menguatkan hatinya agar tetap mampu melakukan perintah Allah. Kemudian yang ketiga, sabar untuk tidak maksiat. Nah, ketika seorang tergoda untuk mengambil barang milik orang lain, karena ia mempunyai sifat sabar, maka ia tidak jadi mengambilnya. Karena perbuatan mengambil barang milik orang lain merupakan perbuatan maksiat dan dilarang agama. Orang yang sabar akan menahan dirinya agar tidak melakukan perbuatan maksiat. Nah, contoh lainnya adalah tidak meninggalkan sholat, tidak berbohong, tidak membicarakan kejelekan orang lain, tidak suka menyebut-nyebut nama orang tua temannya atau bapak ibu temannya dengan tujuan untuk mengejeknya, dan tidak mengganggu orang lain. Nah, itulah contoh-contoh dari bentuk kesabaran. Nah, manfaat sabar itu apa? Yang pertama, yang pasti dicintai oleh Allah. Yang kedua, mendapatkan pahala surga di akhirat. Yang ketiga, di dunia itu banyak disukai oleh orang lain. Kemudian yang keempat, terhindar dari perbuatan maksiat. Yang kelima, sering dibantu oleh orang lain. Nah, anak-anak, lawan dari sikap sabar adalah al-jaza. Al-jaza'u, yang artinya apa? Artinya gelisah, sedih, keluh kesah, cemas, dan putus asa. Nah, ketidaksabaran dengan segala bentuknya adalah sifat yang tercela. Nah, demikian anak-anakku pembahasan kali ini tentang sifat sabar. Semoga kita dapat mengambil pelajarannya, dapat mengaplikasinya atau menerapkannya pada kehidupan sehari-hari yang kita lalui, baik di rumah maupun di sekolah. Kiranya hanya ini Pak Ayus cukupkan kali ini untuk pembahasan tentang sifat sabar. Pak Ayus akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.